Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nurul Kartikasari. Kali ini kita akan share tentang patofisiologi dari keseimbangan cairan dan elektrolit. Terutama kita bahas tentang elektrolit, tapi mungkin kita akan sedikit mereview kembali tentang cairan juga. Nah, apakah Anda masih ingat tentang mata kuliah kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang keseimbangan cairan dan elektrolit? Pastinya Anda tidak boleh melupakan materi tersebut ya, karena ini ada kaitannya dengan pembahasan kita kali ini. Jadi kita akan bahas untuk elektrolit khususnya. Jadi apa sih sebenarnya elektrolit? Ya, sebelum kita bicara elektrolit, kita tahu bahwa selain air, cairan tubuh ini mengandung dua jenis substansi yang terlarut atau zat terlarut, baik itu elektrolit dan non-elektrolit. Kalau untuk elektrolit sendiri, itu adalah substansi yang berdisosiasi atau dia terpisah di dalam larutan dan akan mengantarkan arus listrik. Elektrolit berdisosiasi menjadi ion positif dan negatif dan diukur dengan kapasitasnya untuk saling berikatan satu sama lain. Nah, satuannya itu adalah mili ekuivalen per liter atau meg. Tulisannya meg per liter ya. Atau dengan berat molekul dalam gram atau milimol per liter. Jumlah kation dan anion yang diukur dalam mili ekuivalen dalam larutan itu selalu sama. Nah, kalau untuk zat yang terlarut lainnya yaitu non-elektrolit, itu adalah substansi seperti glukosa dan urea yang tidak berdisosiasi dalam larutan dan diukur berdasarkan berat. Satuan beratnya itu miligram per desiliter. Non-elektrolit lainnya yang secara klinis penting untuk dibahas itu terkait dengan kreatinin dan bilirubin. Nah, elektrolit utama pada tubuh kita itu ada dua, yaitu kation dan anion. Kation ini adalah ion-ion yang membentuk muatan positif dalam larutan. Kation ekstraseluler utama yaitu natrium, atau bahasa kimianya atau lambang kimianya Na+. Sedangkan kation intraseluler yang utama adalah kalium atau potasium, atau lambangnya K+. Sistem pompa terdapat di dinding sel tubuh ya. Jadi di dalam sel tubuh itu ada sistem pompa natrium kalium yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan antara cairan di ekstraseluler dan di intraseluler supaya seimbang. Jadi natriumnya itu ada di ekstraseluler, kaliumnya ada di intraseluler. Dikatakan seimbang kalau sama-sama berada di tempatnya masing-masing. Tapi kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan, berarti ada natrium yang masuk ke dalam intraseluler dan ada kalium yang keluar dari intraseluler kemudian masuk ke ekstraseluler. Jadi mereka bertukar gitu. Sistem pompa terdapat di memompa natrium keluar dan menarik dan kalium ke dalam. Kemudian ada anion. Di anion ini merupakan ion-ion yang membentuk muatan negatif dalam larutan. Anion ekstraseluler utama yaitu klorida atau lambangnya Cl- atau Cl negatif. Sedangkan anion intraseluler utama adalah ion fosfat dengan lambangnya PO4 3-. Nah, kalau dilihat di slide ini itu ada fungsinya ya. Jadi kalau klorida itu untuk membantu proses keseimbangan natrium. Kemudian kalau bikarbonat ini adalah bereaksi dengan asam kuat untuk membentuk asam karbonat dan suasana garam untuk menurunkan pH. Sedangkan fosfat sendiri ion yang berfungsi untuk menjadi energi pada metabolisme sel. Dia bersama dengan ion kalsium ini akan meningkatkan kekuatan dan kekerasan tulang.
Nah, karena kandungan elektrolit dari plasma dan cairan interstisial secara esensi itu sama, nilai elektrolit plasma menunjukkan komposisi cairan ekstraseluler yang terdiri atas cairan intraseluler dan interstisial. Namun demikian, nilai elektrolit plasma tidak selalu menunjukkan komposisi elektrolit dari cairan intraseluler. Pemahaman perbedaan antara dua kompartemen ini, ya baik itu intraseluler atau interstisial, ini penting dalam mengantisipasi gangguan seperti trauma jaringan atau adanya kondisi ketidakseimbangan asam basa. Pada situasi ini, elektrolit dapat dilepaskan dari atau bergerak ke dalam atau keluar sel secara bermakna. Ini akan mengubah nilai elektrolit plasma. Nah, jadi kalau kita bayangkan seseorang mengalami gangguan elektrolit, berarti ada masalah dalam proses pergerakan ke dalam atau keluar sel. Artinya kalau ion-ion ini bermasalah, berarti ada cairan yang juga akan ikut bermasalah, sehingga pasien biasanya mengalami beberapa gangguan pada fungsi-fungsi dari organ tertentu. Nah, pada slide ini adalah kandungan kadar elektrolit dalam tubuh kita, yaitu ada natrium, klorida, karbonat, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, dan sulfat, serta ada protein. Jadi yang elektrolit ini kadarnya dalam plasma, dalam interstisial maupun dalam seluler sendiri itu berbeda-beda ya. Contohnya untuk natrium, dia tertinggi pada plasma, artinya dalam darah, dalam pembuluh darah. Kemudian dia ada juga di interstisial. Interstisial itu ruang antara pembuluh darah dengan seluler. Jadi dia bisa disebut dengan ekstraseluler atau juga kompartemen atau ruang di luar pembuluh darah. Jadi interstisial itu sama dengan ekstraseluler. Sedangkan intraseluler itu natriumnya lebih sedikit. Makanya tadi dijelaskan bahwa natrium ini adalah elektrolit yang dia lebih cenderung berada di intraseluler daripada di ekstraseluler daripada di intraseluler. Jadi dia lebih banyak di luar. Kalau di dalam dia tetap ada, cuman sedikit sekali kandungannya. Nah, kebalikannya pada ion kalium, di sini ya, ion kalium di sini intraselulernya lebih banyak daripada di interstisial atau ekstraselulernya. Nah, ekstraseluler itu ada terdiri dari interstisial dan plasma ya. Jadi kalau misalnya ditanya berapakah jumlah kadar kalium di ekstraseluler, ya jawabannya adalah 8. Kenapa? Karena di plasma ada 4, di interstisial ada 4, jadi ada 8. Oke, begitu juga dengan kondisi atau elektrolit yang lain ya. Nah, tadi slide sebelumnya kita sudah melihat fungsi dari cairan, yaitu sebagai pemeliharaan suplai nutrisi yang mantap dan pembuangan sisa hasil metabolisme secara kontinu. Semua cairan tubuh kita itu isinya adalah air, ada larutan pelarut atau elektrolit, dan ada yang zat terlarut. Nah, fungsi cairan sendiri tadi ada media untuk makanan sel. Kemudian dia pelarut elektrolit tubuh dan mengatur keseimbangan suhu atau temperatur. Sedangkan fungsi elektrolit di sini adalah menyumbang sebagian besar partikel yang aktif secara osmotik dalam cairan tubuh. Kemudian menyediakan sistem penyangga untuk mengatur pH. Kemudian menyediakan lingkungan ionik yang tepat untuk iritabilitas neuromuskular normal dan fungsi jaringan, serta mengatur keseimbangan asam dan basa. Nah, kalau digabung ini kita masih ingat ya fungsi darah. Nah, ini ada kaitannya dengan fungsi darah karena darah isinya
adalah cairan dan juga elektrolit. Masih ingat fungsi darah? Fungsi darah yang pertama adalah ya mengirim nutrisi seperti glukosa dan oksigen ke jaringan. Kemudian sebagai transport hasil metabolisme, ya dia membawa transport produk sisa ke ginjal dan paru-paru. Kemudian dia mengirimkan antibodi ke tempat infeksi. Selain itu juga untuk transport hormon dan mengatur sirkulasi panas tubuh. Nah, berikutnya bagaimana mekanisme pertukaran cairan dan elektrolit itu bisa terjadi dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya proses perpindahan cairan dan elektrolit itu melalui membran yang disebut dengan membran permeabel selektif. Jadi setiap molekul-molekul yang kecil, baik itu zat yang terlarut atau zat tidak terlarut, atau bahkan gerakan dari zat-zat sisa hasil dari metabolisme sel, yang akan mungkin ada yang sebagian dibuang ke saluran ekskresi seperti ginjal, kemudian ada yang disimpan kembali di dalam darah, itu harus melalui membran yang namanya membran semipermeabel. Nah, membran semipermeabel ini ada 3 jenis membran. Yang pertama adalah membran sel, yang kedua adalah membran kapiler, dan yang terakhir adalah membran epitel. Kalau membran sel ini membran yang memisahkan cairan intrasel dari cairan interstisial. Jadi di antara membran yang membagi ruang interstisial sama ruang intraseluler. Sedangkan membran kapiler ini pasti adalah membran dari vaskuler ya, yang dia memisahkan cairan intravaskuler dengan cairan interstisial. Kemudian membran epitel dia memisahkan cairan interstisial dan intravaskuler dari cairan transseluler, atau cairan trans ini berarti di antara seluler, di antara sel. Jadi dia berada di antara sel. Nah, selain selektif membran, gerakan air dan zat terlarut ini juga ditentukan oleh beberapa proses transportasi, yaitu difusi, transport aktif, filtrasi, dan osmosis. Proses transportasi cairan dan elektrolit yang pertama adalah difusi. Apa itu difusi? Difusi yaitu gerakan acak dari partikel pada semua arah melalui larutan atau gas. Partikel ini akan bergerak dari area yang berkonsentrasi tinggi ke area yang konsentrasi rendah sepanjang gradien konsentrasi. Energi untuk difusi ini dihasilkan oleh energi panas. Contoh difusi adalah gerakan oksigen dari alveoli paru ke darah kapiler paru. Ya, jadi kalau kita bicara tentang fungsi pernafasan atau fungsi ventilasi dan transportasi, di sana ada difusi. Jadi perpindahan, salah satu contohnya itu perpindahan oksigen dari alveoli paru ke pembuluh darah paru atau kapiler paru. Difusi juga dapat terjadi karena perubahan potensial listrik yang melewati membran kation akan mengikuti anion dan sebaliknya. Saya ulangi. Difusi juga dapat terjadi karena perubahan potensial listrik yang melewati membran kation akan mengikuti anion dan sebaliknya. Ada beberapa faktor yang meningkatkan difusi. Yang pertama adalah faktor peningkatan suhu. Yang kedua adalah peningkatan konsentrasi partikel, kemudian penurunan ukuran atau berat molekul dari partikel, peningkatan area permukaan yang tersedia untuk difusi, dan terakhir adalah penurunan jarak lintas di mana massa partikel harus berdifusi. Jadi faktor-faktor ini yang bisa meningkatkan difusi ya. Jadi kalau suhunya semakin meningkat, berarti proses difusinya akan semakin tinggi atau lebih banyak partikel atau zat yang berdifusi. Kemudian juga konsentrasi partikel, kalau semakin tinggi konsentrasinya, dia akan bergerak ke area dan yang berkonsentrasi rendah, begitu juga seterusnya. Nah, kemudian adalah transport aktif.
Jadi transport aktif ini memerlukan energi supaya substansi ini dapat pindah dari area yang konsentrasi lebih rendah atau sama ke area dengan konsentrasi yang sama atau bahkan lebih tinggi. Contoh dari transport aktif sendiri adalah vital untuk mempertahankan keunikan komposisi baik cairan ekstraseluler dan juga cairan infisial. Jadi dalam perpindahan atau dalam transport aktif ini pasti memerlukan energi ya, karena di sini perpindahannya bisa dengan konsentrasi yang sama atau yang dari konsentrasi yang rendah ke yang tinggi. Nah, kemudian filtrasi. Filtrasi ini adalah gerakan air dan zat terlarut atau elektrolit dari area dengan tekanan hidrostatik yang tinggi ke area dengan tekanan hidrostatik yang rendah. Apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik di sini adalah tekanan yang dibuat oleh beratnya cairan. Filtrasi penting dalam mengatur cairan keluar dari arteri ujung kapiler. Ini merupakan kekuatan yang memungkinkan ginjal untuk memfilter sebanyak 180 liter per hari. Nah, kemudian osmosis. Osmosis ini adalah gerakan air atau elektrolit melewati membran semipermeabel dari area dengan konsentrasi zat terlarut yang rendah ke area dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Osmosis ini dapat terjadi melewati semua membran bila konsentrasi yang terlarut keduanya ini berubah. Ada beberapa istilah yang dihubungkan dengan osmotik, yaitu pertama adalah tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah jumlah tekanan hidrostatik yang diperlukan untuk menghentikan aliran osmotik air. Kemudian ada istilah tekanan onkotik. Apa yang dimaksud dengan tekanan onkotik? Tekanan enkotik adalah tekanan osmotik yang dihasilkan oleh koloid atau protein. Komposisi cairan elektrolit dalam tubuh kita itu terdiri dari zat padat dan zat cair. Zat padat itu sekitar 40% dari berat badan kita secara keseluruhan, dan zat cairnya itu 60% dari berat badan kita. 40% dari zat padat itu isinya apa saja? Ada 18% protein, 7% mineral, dan 15% lemak. Sedangkan pada 60% dari berat badan itu adalah zat cair. Isinya itu ada cairan di intrasel yaitu sekitar 40%. Kemudian ada cairan di ekstrasel yaitu 20%. Nah, cairan ekstrasel ini terdiri atas apa saja? Terdiri atas cairan intravaskuler atau plasma yaitu sekitar 5% yang berada di pembuluh darah, dan 15%-nya itu ada di interstisial atau di antara sel. Jadi interstisial itu adalah cairan yang berada di antara sel. Nah, komposisi cairan utama itu berada di kompartemen intraseluler dan kompartemen ekstraseluler. Di kompartemen intraseluler atau kita sebut dengan cairan intraseluler ini adalah cairan yang terkandung di dalam sel pada orang dewasa. Itu kira-kira 2/3 dari cairan tubuh adalah intraseluler. Jadi dari 2/3 itu lebih banyak ya daripada ekstrasel. Kebanyakan berada di intraseluler. Contohnya seorang pria dewasa dengan berat badan 70 kg itu berarti cairan intraselulernya itu sekitar 25 liter. Sedangkan kalau pada bayi itu 50% cairan tubuhnya adalah intraseluler. Jadi kalau bayi 50-50 ya, sama banyak baik itu intraseluler maupun ekstraseluler. Tapi kalau pada orang dewasa itu hampir 75%-nya lah itu isinya adalah cairan intraseluler. Yaitu 2/3-nya. Kemudian cairan ekstraseluler ini adalah cairan yang berada di luar sel. Nah, ukuran relatif dari cairan ekstraseluler ini menurun dengan adanya peningkatan usia. Jadi semakin meningkat usianya,
maka jumlah cairan ekstraseluler itu juga semakin berkurang. Contoh, pada bayi yang baru lahir 50% terkandung 50% cairan ekstraseluler, 50% berat badannya adalah cairan ekstraseluler. Sedangkan kalau para pria dewasa, kalau beratnya 70 kg, berarti kalau dihitung cairan ekstraseluler itu hanya sekitar 15 liter saja. Jadi saya ulangi bahwa cairan ekstraseluler itu terbagi menjadi cairan interstisial, cairan intravaskuler, dan cairan transseluler. Cairan interstisial yaitu cairan di sekitar sel, yaitu di antara sel ya. Itu kira-kira 8 liter pada orang dewasa. Sedangkan cairan intravaskuler itu cairan yang terkandung di dalam darah. Nah, untuk cairan transseluler itu cairan yang terkandung di dalam rongga khusus dari tubuh. Contohnya rongga di otak ya. Jadi cairan yang memenuhi rongga di otak itu disebut dengan cairan cerebrospinal. Nah, berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan baik itu cairan maupun elektrolit. Yang pertama adalah usia. Usia ini berbeda ya, baik itu pada usia infan ataupun pada usia lansia. Kalau untuk infan, ini banyak intake dan banyak keluar karena metabolisme yang terjadi pada usia ini sangat tinggi. Sehingga banyak sekali masalah yang muncul pada usia ini, misalnya imaturitas dari ginjal. Kalau ginjalnya tidak matang, tidak tumbuh secara matang, maka cairan itu banyak keluar melalui ginjal, paru-paru, dan bisa terjadi proses penguapan. Sedangkan pada lansia, gangguan-gangguan ini dihubungkan dengan masalah-masalah atau penyakit yang terdapat pada organ ginjal dan juga jantung. Karena ginjal di sini tidak mampu mengatur konsentrasi urin. Sementara itu, faktor yang lain adalah temperatur lingkungan. Jadi lingkungan yang panas ini dapat menstimulasi sistem saraf simpatis yang bisa menyebabkan orang itu mudah berkeringat. Di cuaca yang sangat panas, seseorang itu akan kehilangan sekitar 700 sampai 2000 ml air per jamnya, dan juga akan kehilangan 15 gram sampai 30 gram garam dalam satu hari. Untuk faktor diet, ya, diet ini akan berpengaruh terhadap akan mempengaruhi intake cairan dan elektrolit. Intake nutrisi yang tidak adekuat ini akan mempengaruhi serum albumin, sehingga albumin ini menurun menyebabkan cairan interstisial tidak lagi ke pembuluh darah. Makanya kondisi ini yang kemarin kita bahas tentang edem. Itu nanti akan dibahas tentang edem ya. Edem itu seperti apa? Jadi edem itu kenapa terjadi proses pembengkakan dalam tubuh, di mana cairan yang harusnya ada di dalam intravaskuler dia bisa keluar dari intravaskuler, tapi dia menumpuk di interstisial. Karena apa? Karena kadar serum albumin dalam darah itu kurang. Karena fungsinya albumin ini adalah menarik cairan ke dalam intravaskuler. Kemudian stres ini juga mempengaruhi metabolisme sel, di mana terutama untuk konsentrasi glukosa darah dan glikolisis otot. Stres juga dapat mencetuskan munculnya antidiuretik hormon atau ADH yang mengakibatkan produksi urin kita semakin menurun. Jadi kalau orang gampang stres itu pipisnya sedikit, urinnya sedikit. Kemudian kondisi sakit, misalnya luka bakar, gagal ginjal, paya jantung, atau penyakit yang lain ya, ini pasti mengganggu keseimbangan cairan dan elektrolit. Karena kalau misalnya luka bakar itu pasti kan banyak cairan yang keluar dari kulitnya ya, karena tadi kulitnya terbakar, sehingga fungsi dari kulit untuk menjaga suhu, kemudian untuk menjaga cairan dan elektrolit tetap dalam kondisi yang seimbang itu menjadi terganggu. Kayak kalau luka bakar itu pasiennya gampang menggigil karena tadi suhunya
yang mengantarkan suhu itu sudah nggak ada, kemudian cairan itu gampang keluar sehingga pasiennya gampang sekali mengalami dehidrasi. Nah, bagaimana dengan kondisi elektrolit yang tidak seimbang atau ketidakseimbangan elektrolit? Jadi tidak seimbang artinya ada yang melebihi kadar normal dan ada yang kurang dari kadar normal. Itu tidak melihat elektrolit apapun ya, baik itu natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat. Pokoknya semua elektrolit yang kalau kadarnya kurang dari normal itu namanya hipo, dan kadarnya yang lebih dari normal namanya hiper. Contoh elektrolit di sini itu adalah natrium. Jadi hiponatremia berarti kekurangan natrium atau sodium pada cairan ekstrasel, yaitu terjadi perubahan tekanan osmotik sehingga cairan bergerak dari ekstrasel ke intrasel mengakibatkan sel itu gampang membengkak, dan ini adalah akibat lain dari hiponatremia. Jadi begini, jadi natrium ini adalah kandungan dari garam ya, garam. Kita tahu bahwa natrium atau sodium ini dia fungsinya untuk mengatur keseimbangan sel ya, elektrolit di sel. Dia tadi di mana? Lokasinya lebih banyak di ekstrasel. Nah, dia lebih banyak di ekstrasel, tapi karena adanya perubahan tekanan osmotik sehingga yang tadinya dia di ekstrasel dia berpindah ke intrasel. Akibatnya dia menumpuk di intrasel karena sifatnya dia menarik cairan, maka cairan juga akan ikut masuk ke dalam sel sehingga sel tubuh kita akan bengkak. Nah, itu kondisi hiponatremia. Nah, sebaliknya hipernatremia berarti kan hipernatremia, kelebihan natrium dalam darah atau kelebihan sodium. Ini karena tekanan osmotik ekstrasel meningkat mengakibatkan cairan intrasel itu keluar. Maka sel tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Jadi intinya dia ada perubahan tekanan di situ ya, baik tekanan osmotik maupun tekanan onkotik. Jadi kalau kita mereview sedikit tentang ion natrium, kita harus ingat kembali bahwa ion natrium ini adalah salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan ion natrium ini atau kita sebut dengan sodium, ini berfungsi sebagai penjaga keseimbangan air dan elektrolit di dalam sel maupun di dalam cairan ekstraseluler termasuk di plasma darah. Nah, natrium ini juga diperlukan untuk membawa impuls saraf. Ya, natrium yang terdapat lebih banyak di cairan ekstraseluler ini daripada di intraseluler, yaitu sebanyak 30-40% itu berada dalam tulang. Jadi lebih banyak di tulang. Natrium ini sifatnya mudah diserap di lambung maupun di usus halus. Organ yang berperan penting untuk mengeluarkan dan mempertahankan natrium dalam tubuh adalah organ ginjal. Jadi kurang lebih 99,5% natrium itu diserap kembali oleh ginjal. Kebutuhan natrium dalam tubuh itu tergantung pada tubuh itu sendiri. Kebutuhan natrium untuk pertumbuhan berbeda dengan kebutuhan natrium untuk sekresi. Kebutuhan natrium juga tergantung dari kadar kalium dalam dietnya. Kekurangan natrium ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kematian, misalnya pada kasus disentri. Kenapa natrium ini mudah diserap oleh ginjal dan usus? Karena ketika menyerap natrium nanti pasti akan diikuti dengan penyerapan air. Hal ini karena sifat dari kalium yang mempunyai kemampuan menyerap air juga. Jika keberadaan kalium dalam plasma darah meningkat, maka akan terjadi peningkatan volume cairan darah sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Makanya kalau natrium ini
kita tidak boleh berlebihan ya, karena itu tadi, karena kadar garam kalau berlebihan itu bisa menarik cairan, menarik air ke dalam pembuluh darah sehingga tekanan darah itu akan meningkat. Makanya hal ini bisa terjadi pada kondisi hipertensi. Makanya kalau hipertensi itu disuruh diet rendah garam atau diet natrium. Nah, kalau kita bicara sumber natrium itu banyak sekali ya, dari garam dapur ya, kemudian dari buah-buahan juga ada sumber natrium seperti buah apel, belewah, bayam, avokat, melon, mangga, semangka, dan lain-lain. Nah, sementara kalium ini berperan dalam mempertahankan tekanan osmotik seperti halnya natrium juga. Mineral ini juga terletak lebih banyak dalam cairan intraseluler daripada ekstraseluler dan sebagian besar terikat oleh protein. Kalium ini diperlukan pada proses penyerapan asam amino oleh sel dan juga untuk membantu metabolisme karbohidrat. Makanya karena dia saking dibutuhkan oleh sel, makanya dia lebih banyak berada di dalam intraseluler. Kalium ini terutama diekskresikan oleh ginjal bersama dengan pengeluaran urin, sehingga jika seseorang mengalami diuresis, maka kalium juga banyak yang hilang. Diuresis itu maksudnya diuretik ya, maksudnya banyak pipis, banyak berkemih. Nah, ini kalau lebih banyak pipis, kalium juga banyak yang hilang karena dia keluar bersama dengan air. Nah, penurunan kalium yang berat atau hipokalium diantaranya terjadi pada penyakit paru menahun, kekurangan kalori protein, atau kondisi sirosis hepatis. Pada dasarnya, Anda dapat mengidentifikasi penyebab kekurangan kalium melalui banyaknya sel yang rusak pada diri seseorang. Hal ini terjadi karena keberadaan kalium dalam sel, sehingga jika sel rusak, maka kalium juga akan keluar dan tidak dapat digunakan oleh aktivitas tubuh. Tetapi, jika kalium berlebihan, ini juga sangat membahayakan pada sistem pompa jantung, karena akan mengakibatkan terjadinya aritmia dan juga fibrilasi dari jantung. Dan keadaan tadi ini bisa mengakibatkan cardiac output dari jantung akan menurun. Nah, untuk sumber kalium ini terbanyak pada pisang. Pisangnya terutama pisang hijau ya. Kemudian pada tomat, juga terdapat pada apel, bayam, jeruknya jeruk nipis ya, mangga, melon, dan juga semangka. Jadi saya ulangi, kalium ini dia punya peran penting dalam mengatur fungsi jantung ya. Jadi kalau tadi kekurangan, ini bisa mengalami aritmia atau disritmia dari jantung karena cardiac outputnya bahkan bisa menurun. Selain menjaga atau mengatur fungsi jantung, dia fungsinya juga mengatur fungsi saraf dan juga otot. Jadi kalau misalnya terjadi kondisi kadar kalium yang berlebihan dalam darah atau hiperkalemia, ini biasanya disebabkan oleh karena gagal ginjal dan juga karena dehidrasi berat. Kan tadi saya jelaskan ya, kalau banyak diuretik itu bisa kaliumnya juga akan hilang ya. Pada kondisi gagal ginjal itu pasien pasti mengalami diuretik, sehingga biasanya pasiennya akan dehidrasi. Itu untuk diuretik. Nah, begitu juga dengan pasien-pasien gagal ginjal, itu biasanya mereka akan mengkonsumsi obat-obatan diuretik dan obat-obatan penurun tekanan darah. Nah, ini bisa juga menjadi penyebab dari hiperkalemi karena kalium yang banyak di dalam darah. Nah, untuk ion klorida, klor ini selalu dikonsumsi dalam bentuk garam dapur ya, yaitu NaCl tadi ya, natrium dan klor. Namun mineral ini juga terdapat dalam apel dan wortel. Klor ini diekskresikan di dalam lambung dalam bentuk HCl dan berfungsi untuk membantu mencerna protein oleh pepsin. Kekurangan klor atau hipoklorida ini dapat menimbulkan alkalosis. Misalnya pada anak yang mengalami muntah-muntah sehingga banyak membuang cairan. Nah, cairan yang keluar di sini termasuk cairan asam lambung, karena asam lambung itu HCl ya, hanya hidrogen, Cl-nya itu adalah klornya. Nah, kalau sudah terjadi, maka tingkat keasaman dalam tubuh akan terjadi peningkatan dan terjadilah kondisi yang namanya alkalosis karena dia sifatnya menjadi basa.
Nah, klorida ini adalah elektrolit yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH dalam darah dan juga menyebarkan impuls saraf. Kelebihan klorida atau hiperkloremia ya, saya ulangi. Kelebihan klorida itu nama lainnya adalah hiperkloremia, bisa disebabkan oleh gagal ginjal kronis ataupun akut. Gangguan pH darah seperti asidosis metabolik atau alkalosis respiratorik, dan konsumsi asetakolamid dalam jangka panjang ini bisa mengakibatkan hiperkloremia. Sedangkan kekurangan klorida itu disebut hipokloremia, itu biasanya disebabkan oleh diare atau muntah yang berkepanjangan. Dan biasanya juga didapatkan pada pasien-pasien dengan penyakit paru kronis seperti emfisema, kemudian pada pasien gagal jantung, pada pasien yang ada gangguan pH darah ya, untuk pasien-pasien yang mengalami alkalosis metabolik. Bahkan konsumsi obat pencahar, diuretik, kortikosteroid, bikarbonat ini juga bisa menyebabkan hipokloremia. Nah, ion selanjutnya atau elektrolit selanjutnya adalah kalsium. Kalsium atau Ca. Ya, kalsium sangat penting dan berperan besar dalam metabolisme tulang, kontraksi atau aktivitas otot, untuk fungsi saraf, untuk proses penggumpalan darah, dan juga untuk fungsi kekebalan. Sebagian kecil kalsium tulang ini dapat diganti oleh magnesium dan juga natrium. Tubuh kita ini menggunakan kalsium untuk metabolisme dan tidak dapat secara langsung dari makanan, tapi diambil dari deposit kalsium pada tulang. Jadi seperti pada materi hormon, kalsium ini dapat disimpan di tulang jika ada hormon paratiroid, kalsitonin, vitamin D, dan hormon seksual. Sehingga pada kondisi lanjut usia dengan terjadi penurunan sintesis hormon, maka penyimpanan kalsium di tulang menjadi berkurang. Sehingga proses penggunaan kalsium tetap sehingga dapat mengakibatkan osteoporosis. Jadi saya ulangi ya, kalsium ini adalah mineral yang penting untuk fungsi organ, saraf, otot, dan sel tubuh. Kalsium ini juga berguna untuk proses pembekuan darah dan juga kesehatan tulang. Namun demikian, kelebihan dari kadar kalsium dalam darah atau hiperkalsemia ini bisa menimbulkan masalah pada fungsi tubuh. Masalahnya penyebab dari hiperkalsemia itu yang pertama penyakit ginjal, kemudian ada gangguan tiroid, ada hiperparatiroidisme, kemudian ada obat-obatan seperti diuretik, kemudian penyakit paru seperti TB paru, dan beberapa jenis kanker seperti kanker payudara. Kemudian penyebabnya karena terlalu banyak konsumsi obat lambung ya, antasid atau suplemen dari vitamin D. Jadi kalau misalnya kalian sering mengkonsumsi obat mah, nah itu bisa mengurangi kadar kalsium. Bisa mengakibatkan kadar kalsium dalam darah meningkat. Kemudian kondisi sebaliknya, kekurangan kadar kalsium atau hipokalsemia ini juga tidak baik bagi kesehatan karena dapat meningkatkan risiko terserangnya osteoporosis. Nah, penyebab dari hipokalsemia itu apa saja? Yang pertama karena kondisi penyakit yang disebut dengan pankreatitis, kemudian gagal ginjal, kanker prostat, kekurangan vitamin D, atau obat-obatan seperti heparin atau antikonvulsan. Magnesium ini merupakan unsur penting dalam tubuh seperti halnya fosfor. Mineral ini juga diperlukan untuk membentuk tulang dan terdapat pula pada jaringan lunak. Kebutuhan tubuh akan mineral ini belum diketahui secara pasti, namun untuk konsumsi sebanyak 250 mg per hari itu dianggap sudah memenuhi kebutuhan magnesium bagi orang dewasa. Nah, terbanyak pada pepaya, wortel, bayam, apel, selada air, nanas, dan lobak. Jadi sama halnya dengan fosfat tadi, magnesium ini juga berfungsi untuk mengatur fungsi saraf, mengatur tekanan darah dan juga gula darah, serta menjaga kesehatan jantung, menghasilkan energi bagi tubuh, dan juga menjaga kesehatan tulang. Kelebihan kadar magnesium atau disebut dengan hipermagnesemia dapat menyebabkan otot menjadi lemah, refleks menjadi lambat, mudah mengantuk, pusing, sakit kepala, mual, muntah,
denyut jantung jadi lambat, nafas jadi lambat, bahkan sampai pingsan. Ya, apa yang menyebabkan hipermagnesemia ini bisa terjadi? Yang pertama karena overdosis dari suplemen kalsium. Jadi kalau kelebihan kalsium, ini magnesiumnya akan juga mengalami hipermagnesemia. Gagal ginjal, penyakit Addison, hipertiroid. Kemudian obat-obatan juga ada, obat pencahar. Sedangkan kekurangan magnesium, hipomagnesium ini dapat menyebabkan seorang mengalami tremor atau gemetar gitu ya. Kemudian kedutan otot, insomnia, kesemutan, mati rasa, takikardi, bingung dan kejang. Lalu apa penyebab dari hipomagnesemia? Yang pertama karena gagal jantung, malnutrisi, karena keringat terlalu berlebihan, jadi terlalu banyak yang keluar magnesiumnya. Kemudian penggunaan obat-obatan diuretik atau obat-obatan kemoterapi, atau seseorang yang mengalami diare kronis, dan bahkan kecanduan alkohol. Nah, itu tadi semuanya tentang patofisiologi dari elektrolit. Pada intinya, untuk memahami patofisiologi dari ketidakseimbangan elektrolit, kalian harus mengetahui tadi fisiologi dari proses perpindahan cairan dan elektrolit, baik dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi pelajari betul-betul tentang difusi, transport aktif ya, dan yang lain itu harus benar-benar kalian kuasai. Kemudian pelajari juga tentang cairan-cairan, baik itu cairan intraseluler maupun cairan ekstraseluler. Ingat, cairan ekstraseluler terdiri dari cairan intravaskuler, cairan interstisial, dan cairan antar sel ya. Itu harus dipahami betul-betul. Dan orang yang mengalami ketidakseimbangan pasti kalau tidak kelebihan ya kekurangan, tergantung dari dia normal atau tidak. Makanya kalian harus menghafal betul-betul nilai normal dari elektrolit, dari masing-masing elektrolit. Baik, cukup sekian sharing ilmu hari ini. Semoga materinya bermanfaat dan kalian bisa lebih banyak belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.